Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 4 Maret 2024. Seperti biasa, bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dikutip dari kitab kedua Raja-Raja bab 5 ayat 1-15a yang berbicara mengenai Naaman, panglima Raja Aram yang sangat hebat, tetapi ia kena penyakit kusta. Setelah berbagai macam usaha dilakukan tidak berhasil, pelayan perempuan tawanan dari negeri Israel memberitahu bahwa di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan dari berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kusta. Maka Naaman dengan surat Raja Aram pergi ke Israel. Dan setelah surat sampai kepada Raja Israel, Raja mengoyakkan pakaiannya karena dianggapnya itu salah satu bentuk cara Raja Aram memerangi Raja Israel. Tapi Elisa, abdi Allah itu, menegaskan bahwa ada nabi, utusan Allah. Maka menyuruh agar Naaman menemui dirinya. Dan ketika Naaman sampai ke rumah Nabi Elisa, yang keluar bukanlah nabi, tapi utusannya, dan memerintahkan Naaman mandi 7 kali di Sungai Yordan, maka ia akan pulih kembali. Naaman gusar dan dengan marah dia mau pergi. Tetapi abdinya membujuk agar Naaman mengikuti perintah Nabi. Dan benar, setelah mandi 7 kali di Sungai Yordan, ia pulih dan kulitnya seperti seorang anak dan tahir. Naaman kembali kepada Nabi dan mengucap syukur dengan memberikan harta yang dibawanya. Namun Elisa tidak mau menerimanya, dan akhirnya Naaman mengakui bahwa tidak ada Allah lain kecuali Allah di Israel. Dan ia meminta tanah sebanyak bakal bisa membawanya untuk menyembah Allah Israel di Syria. Sedangkan pada bacaan Injil Lukas bab 4 ayat 24-30, Yesus seperti Elia dan Elisa yang diutus bukan kepada orang-orang Yahudi
karena mereka tidak percaya. Digambarkan bagaimana zaman Elia banyak janda di Israel, tetapi hanya kepada janda di Sarfat ia diutus untuk memelihara hidup janda itu. Demikian pula pada zaman Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi hanya Naaman orang Syria yang disembuhkan. Ini merupakan sindiran bagi orang-orang, khususnya orang Israel, yang tidak mau menerima pewartaan Yesus. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, penolakan membawa akibat keselamatan dialihkan kepada orang lain. Baik Naaman maupun janda adalah orang-orang non-Israel, non-Yahudi. Namun keterbukaan akhirnya menyelamatkan. Kita masih ingat sabda Yesus, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang selamat, tapi mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan sabda Allah. Orang yang percaya, orang yang sungguh mengerti kehendak Allah. Meskipun Naaman mula-mula marah, karena ia berpikir nabi yang keluar dan memegang kulitnya lalu sembuh. Tapi dengan mengikuti perintah nabi lewat suruhannya, ia akhirnya sembuh. Dan setelah sembuh, muncullah iman yang benar. Tidak ada Allah lain kecuali Allah di Israel. Dan ia kemudian menyembah Allah Israel di tanah yang ia bawa. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, untuk mendapatkan keselamatan, orang harus beriman. Orang harus mengerti kehendak Allah. Seperti Yesus yang pergi ke Nazaret, ia mengatakan, sesungguhnya tidak nabi yang dihargai di tempat asalnya. Penolakan inilah yang membuat akhirnya keselamatan digeser kepada bangsa-bangsa atau orang-orang yang memberikan tanggapan seperti Naaman dan janda di Sarfat. Meskipun janda itu menegaskan akan mati setelah membuat roti terakhir, namun ketika Elia meminta dibuatkan roti dan ia menuruti, maka selamatlah ia. Kita telah dipilih lewat pembaptisan. Kalau kita tidak menanggapi seperti janda maupun Naaman, kita pun tidak akan selamat. Dibutuhkan iman sebagai tanggapan kita atas pewahyuan dari Yesus. Iman berarti menempatkan kembali Allah dan Yesus dalam hidup kita. Percaya akan sabda-sabdanya dan mengikuti kehendaknya. Maka kita jangan berhenti hanya dibaptis, tetapi perlu diwujudnyatakan, diungkapkan, dan akhirnya berani menjadi pewarta sabdanya.
Baik Naaman maupun janda di Sarfat akhirnya menyadari Yahweh lah Allah yang benar. Dan kemudian mereka meninggalkan iman yang lama, mengikuti Yahweh Sang Penyelamat. Semoga kita dimampukan untuk berani meninggalkan manusia lama kita dan hidup sebagai manusia baru yang percaya kepada Allah lewat Yesus Kristus Tuhan kita. Maka mari seperti Naaman, kita semakin yakin tidak ada Allah lain kecuali Allah yang kita sembah dalam putranya Yesus Kristus. Dengan demikian kita akan mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan. Semoga pada masa Prapaskah ini kita mampu untuk berbalik dari manusia lama kepada manusia baru, dan kita semakin memperteguh iman kita kembali menempatkan Yesus Kristus dalam hidup dan karya-karya kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, syukur kami telah Kau ingatkan agar kami kembali menempatkan putra-Mu sebagai pegangan hidup kami. Dan kami tidak puas hanya dengan martabat pembaptisan, melainkan menghidupi, melaksanakan, dan wujud nyatakan martabat itu dalam hidup yang konkret, agar akhirnya kami benar-benar mendapatkan keselamatan yang datang dari-Mu. Kuatkanlah bila iman kami lemah, bila kami kadang-kadang takut, khawatir, kadang-kadang kami ragu-ragu, agar kami tetap beriman kepadamu. Biarlah hidup dan karya-karya kami semakin menunjukkan kualitas sebagai anak-anak-Mu dalam martabat pembaptisan, sehingga kami tidak kehilangan keselamatan. Kuatkanlah iman umat-Mu yang kadang lemah, jatuh, mandek, agar kami kembali bangkit menghidupi iman kami. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang Engkau terima dalam pangkuan-Mu, dan yang punya beban berat Engkau ringankan. Bantulah mereka yang menghadapi persoalan dan yang ekonomi kesulitan, Engkau bantu lewat usaha-usahanya. Engkau beri keberhasilan, sehingga mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita tetap mendapatkan kehidupan. Semoga dengan demikian kami juga mendukung untuk keselamatan sesama kami. Semoga kita mengisi masa Prapaskah ini bukan dengan pantang dan puasa, melainkan dengan tindakan tobat yang konkret, olah rohani yang semakin kuat, dan lebih-lebih tindakan nyata sebagai orang yang diselamatkan. Terima kasih untuk semua yang telah ambil bagian dalam karya pelayanan gereja.
sehingga gereja mampu melaksanakan tugas-tugasnya untuk membawa umat kepada keselamatan. Dengan doa-doa panjenengan, dengan tenaga dan karya, dan juga dengan dana, sungguh akan semakin menjadikan gereja melayani banyak orang. Untuk itu, diucapkan banyak terima kasih. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati